Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debbie Amelia. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai modul Extra Accounting pada ODO 16. Menurut Wikipedia, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Accounting yang diberikan oleh ODO adalah accounting yang bisa mempermudah pekerjaan dengan jurnal yang otomatis terbentuk saat melakukan transaksi dan juga memberikan perusahaan kelebihan, yaitu menghemat biaya, efisiensi kerja dan waktu, koordinasi antar unit, dan juga keamanan data yang terjamin. Pada video ini saya akan membahas mengenai yang pertama ada cara instalasi modul Extra Accounting, dan yang kedua fitur apa saja yang tersedia pada modul Extra Accounting pada ODO yang telah diinstal, dan yang ketiga ini cara membuat customer invoice pembayaran full akan dibahas pada video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu install modul Extra Accounting. Langkah pertama yang teman-teman lakukan yaitu masuk ke browser. Setelah berhasil masuk ke browser, langsung diklik saja di bagian search yaitu ODO 16 Full Accounting Kit by Cybrosys. Klik yang web yang pertama, dan teman-teman dapat mengunduh modul ini. Klik saja, maka di pojok kiri bawah akan terunduh sebuah file berekstensi zip. Tunggu hingga proses pengunduhan selesai. Setelah folder berhasil terunduh, maka teman-teman bisa langsung saja show in folder. Maka nanti akan beralih kepada file dokumen. Nah, di sini bisa langsung kita klik kanan, lalu pilih Extract All. Nah, untuk destinasi tempatnya di sini, teman-teman bisa gabung dengan file ODO yang telah terunduh di awal. Tetapi jika teman-teman lupa di mana letak file ODO-nya, bisa search aja di sini service. Lalu teman-teman bisa cari yang name-nya ODO 16 dengan statusnya running. Setelah itu bisa klik kanan dan pilih properties. Maka di sini bisa kelihatan di mana letak file ODO-nya, yaitu di program file ODO 16. Nah, teman-teman di sini bisa diekstrak di tempat yang sama. Kita sesuaiin dengan yang tadi, yaitu di program file di lokal C, lalu pilih program file. Sini ODO 16, lalu untuk di foldernya itu masuk ke bagian, lalu pilih yang bagian server, bagian ODO, dan add-ons. Langsung saja diklik select folder, lalu diekstrak. Maka tunggu hingga prosesnya selesai. Maka jika sudah berhasil diekstrak ke bagian ODO-nya, teman-teman langsung saja ke aplikasi ODO. Belum itu, teman-teman bisa di-restart dulu di ODO-nya agar bisa muncul modul akuntansi yang telah kita masukkan tadi, yang telah kita unduh. Tunggu hingga proses restart selesai. Jika telah selesai, maka teman-teman bisa langsung masuk saja ke localhost server ODO lokal. Jika terdapat tampilan seperti ini, teman-teman jangan khawatir, tinggal di close saja tab-nya lalu di refresh ulang.
maka nanti akan muncul tampilan login untuk memasukkan email dan juga paspor. Lalu kita bisa buka modul apps atau aplikasi. Setelah itu bisa cari accounting. Nah, jika saat kita buka accounting nih, ternyata kit yang telah kita install tadi belum muncul pada SOL, maka teman-teman bisa klik yang bagian tab perbarui daftar aplikasi atau update apps list. Nah, di sini klik perbarui. Modul accounting kit yang telah kita install tadi. Di sini sudah kelihatan ya sama ikonnya dengan yang telah kita install. Bisa kita aktifkan saja modulnya agar kita bisa gunakan. Untuk mengaktifkan, coba kita cek dulu di aplikasi apakah sudah terpasang. Nah, di sini statusnya telah terpasang. Mari kita buka akuntansinya di modul penagihan. Nah, di sini telah muncul untuk yang modul akuntansi dan bisa digunakan. Berarti untuk instalasinya telah berhasil. Setelah kita berhasil untuk menginstal, mari kita mengenal fitur-fitur apa saja yang tersedia di dalamnya. Yang pertama ada Chart of Account atau COA. COA di sini merupakan data-data dari akun yang digunakan selama transaksi dengan menggunakan Odoo, yang artinya itu adalah data-data akun yang akan digunakan, kumpulan akun. Lalu yang kedua ada Opening Balance. Opening Balance ini merupakan saldo awal pada awal periode akuntansi. Dan yang ketiga ada Create New Account. Create New Account ini adalah fitur menambah account pada COA. Lalu yang keempat ada Create New Journal, merupakan proses yang dilakukan saat akan penambahan jurnal baru yang belum sesuai dengan kebutuhan jurnal suatu perusahaan. Lalu yang kelima terdapat Customer Invoice. Customer Invoice ini adalah invoice yang dibuat karena terjadinya penjualan barang atau jasa, yang merupakan sebuah surat tagihan pembayaran kepada customer. Lalu yang keenam terdapat vendor bill. Vendor bill ini adalah bill yang dikeluarkan atas terjadinya pembelian barang atau jasa. Jadi vendor bill ini merupakan pengakuan hutang yang dicatat dalam pembukuan sesaat setelah diterimanya invoice dari vendor atau supplier. Lalu yang ketujuh terdapat cash register, adalah pembayaran yang dilakukan dengan cash. 8 terdapat bank statement, adalah laporan berkala yang dari semua transaksi di sebuah rekening. Lalu ada pay invoice with register payment, adalah pembayaran invoice yang dilakukan pada vendor bill atau customer invoice, di mana rekonsiliasi yang terjadi hanya sampai pada register payment dan belum sampai pada bank statement. Import payment from bank statement adalah proses untuk rekonsiliasi pembayaran yang telah dilakukan pada payment dan merupakan proses akhir dalam pembayaran pada bank. Dapat reports. Reports ini adalah bentuk semua laporan yang ada di Odoo. 12 ada aset. Fitur aset ini merupakan pengelolaan kekayaan yang dimana mencakup proses merencanakan aset, kebutuhan aset, mendapatkan aset, menginventarisasikan, dan melakukan legal audit. Lalu juga ada menilai, mengoperasikan, memelihara aset, dan juga lain-lain yang terkait dengan aset sendiri. Yang ke-13 ada budget. Budget adalah perkiraan dari pemasukan dan juga pengeluaran selama periode tertentu. Yang ke-14 adalah multi currency. Multi currency dirancang untuk menyajikan pelaporan yang transaksinya dilakukan dengan mata uang asing. Lalu yang terakhir ada fitur reconciliation models, di mana proses reconciliation dengan menambahkan bank yang ingin direkonsiliasi terlebih dahulu.
dan memasukkan akun yang digunakan. Baru saat ada transaksi bisa dilakukan rekonsiliasi. Maka sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menginstal modul Extra Accounting dan juga fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.